Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Nah, sekali ini kita zoomnya tanpa audiens ya. Apa-apa sekali-sekali. Tapi ingat ya, sebelum melakukan pertanyaan di forum e-learning, tonton dulu penjelasan saya secara utuh. Karena berapa kali saya temuin pertanyaannya itu sebenarnya sudah dijelaskan di rekaman Zoom-nya, cuman kelihatannya nggak dibaca dengan baik dan seksama. Oke, izinkan saya untuk melakukan share screen. Kita akan bicara saat ini adalah tentang analisa segmen. Analisa segmen itu kita akan bicara tentang segmentasi itu ada apa aja. Nah, bagaimana proses segmentasi? Oke, oke. Saya selalu ngomong kegiatan yang namanya STP, segmentasi, targeting, and positioning. Maksudnya apa? Yang pertama ada pasar. Pasar itu ada macam-macam. Ya. Nah, yang Anda harus lakukan pertama kali adalah mesti lihat pasar itu bisa dibagi-bagi nggak menjadi kumpulan pasar-pasar yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Nah, itu yang namanya segmen. Itu adalah di proses identifikasi, proses segmentasinya, STP tadi ya. Apa? Kita lihat apa aja identifikasi atau variabel-variabel yang menentukan pasar itu yang besar menjadi kelompok yang kecil-kecil. Kemudian tiap segmen tadi Anda bikin gambarannya apa? Kekhasannya apa? Yang membedakan dengan segmen lainnya apa? Apa itu? Bisa macam-macam. Bisa geografi, ya, tempat kedudukan. Bisa demografi, umpamanya kelompok umur, kelompok pendidikan, sosial juga bisa, umpamanya pendapatan, ya, atau psikologi, umpamanya tingkat orang yang membutuhkan aktualisasi diri, ya, umpamanya contoh tingkat orang yang membutuhkan aktualisasi diri itu ada bahasa lainnya adalah orang yang suka flexing, orang suka pamer. Buat orang lain itu nggak baik, cuman untuk seorang marketer itu market yang bagus. Orang kalau flexing, setidaknya dia harus beli barangnya, ya, dan terus-menerus menggunakan produknya. Ya itu menarik untuk terus-menerus menjualnya. Oke. Kemudian setelah kita buat segmentasinya, kita harus melakukan targeting. Apa? Kita evaluasi tiap segmen tadi daya tariknya apa aja. Kita pilih yang kira-kira kita punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dia. Kita pilih mana yang menjadi urutan utamanya. Kita bisa ambil satu segmen, kita bisa ambil beberapa segmen. Tergantung apa? Tergantung dari daya tarik segmen tersebut dan kemampuan dari Anda atau usaha Anda untuk mengisi kebutuhan dari segmen tersebut. Nah, sudah dipetakan, maka Anda pilih mana yang Anda akan layani. Oke? Setelah itu Anda harus sadar bahwa di dalam segmen tersebut, segmen yang Anda tuju, itu pemainnya ada siapa aja. Nah, biasanya sih pemainnya ada banyak. Ya. Kalaupun sedikit, Anda mesti pastikan bahwa Anda punya sesuatu yang berbeda. Gini-gini, kalau di dalam segmen tersebut ada banyak pemain, Anda harus wajib untuk punya yang membedakan. Ini loh yang membedakan saya terhadap pemain yang lainnya. Sehingga orang akan melihat kalau deterjen
Deterjen itu apa ya? Rinso. Nah, maka Rinso mempunyai positioning yang kuat di deterjen dibandingkan yang lain. Tapi kalau pemain tersebut sedikit atau belum ada, Anda juga harus tetap melakukan positioning. Kenapa? Bisa jadi market segmen pasar yang Anda tuju tadi, yang Anda definisikan, itu dekat sekali dengan segmen pasar yang lainnya. Supaya nggak kecampur sama segmen yang lain, supaya ada pembeda dengan pemain di segmen lainnya, maka Anda harus bikin positioning. Apa itu positioningnya? Yang pertama adalah Anda itu bedanya apa dengan mereka. Jadi Anda harus mulai bikin identifikasi. Bagaimana konsepnya sehingga Anda bisa terlihat berbeda di setiap segmen tadi. Setelah Anda melakukan positioning, tentu saja harus mengembangkan posisi tersebut dan mengkomunikasikan posisi tersebut. Kemana? Ke segmen yang Anda tuju. Sehingga dia bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya dari para anggota segmen tadi, calon pasar yang Anda tuju tadi. Oke? Nah, maka kita mesti bagi dulu ke apa namanya pemasaran mikro. Segmen tersebut ya, ada beberapa yang menarik. Oke, enggak. Ya. Di segmen ada itu ingat ya, segmen adalah kelompok pelanggan yang punya sekumpulan kebutuhan atau keinginan yang nyaris serupa. Dia harus dipasarkan dengan pendekatan yang lebih spesifik dibandingkan pemasaran yang sangat umum, massal. Kalau segmen bisa dipegang, maka Anda bisa memberikan harga yang berbeda dengan produk massal. Nah, di mikro tadi, pemasaran mikro tadi, preferensi homogen dari segmen tadi adalah anggota atau sasaran di segmen tersebut itu preferensinya, kecenderungannya, kebutuhannya itu nyaris sama, relatif sama. Ya. Sehingga agak sulit untuk dilakukan pemecahan segmen tadi. Di sini musuhnya adalah segmen yang mempunyai preferensi terdifusi. Artinya preferensinya itu pasar itu banyak sekali, variasinya banyak sih. Nah, maka untuk itu Anda harus benar-benar kuat memberikan posisi Anda, memberikan perbedaan dalam melayani preferensi konsumen yang variatif tadi. Nah, yang terakhir adalah adanya preferensi kelompok. Apa itu? Secara alami, kemudian pasar tersebut membentuk kelompok-kelompok sendiri. Ya. Ada tren, mereka membentuk kelompok sendiri. Nah, sehingga dia menjadi satu segmen tersendiri yang bisa segera ditangani. Oke? Nah, sekarang ada juga yang namanya ceruk pasar, niche market. Itu bagian dari segmen yang kecil. Tapi kalau ngasih laba bisa besar. Kenapa? Karena potensialnya besar sekali. Tidak banyak pemain di situ. Terus kemudian sangat spesialis. Dan labanya
sangat menarik. Contohnya apa kira-kira? Biasanya sangat tergantung pada emosi, gengsi, dan teknologi. Contoh, Harley Davidson. Dia punya penggemar sendiri. Jeep, Rubicon. Nah, dia punya penggemar sendiri untuk menunjukkan statusnya. Tapi apakah cuma yang seperti itu? Tidak, ada lagi. Contoh, pesawat penumpang. Itu pasarnya tersegmen, kecil. Kalau pesawat penumpang itu masih masih industri besar, segmen besarnya. Kalau kecil-kecil, umpamanya pesawat penumpang 6 orang, pesawat penumpang 12 orang, kecil-kecil, tapi menarik. Pesawat latihan buat uh, pilot, sekolah pilot, kecil, ceruknya kecil, tapi menarik. Mereka terus-menerus melakukan pembelian di sisi itu. Oke, bahkan contohnya si apa tuh pegawai bea cukai yang di Jogja itu, wah, dia nunjukkan orang-orang punya Harley, punya Rubicon, dia naik pesawat Cessna. Wah, itu udah bisa menjadi satu niche market sendiri. Kemudian Anda juga lihat pemasarannya itu lingkupnya apa? Mau di lokal, mau di nasional. Yang paling gampang itu kita bisa melihat, saya paling mudah ngasih contoh karena saya termasuk di segmen tersebut. Rokok, umpamanya. Ya. Secara nasional, Sampurna itu punya yang namanya Cisamsu. Oh, itu sebuah daerah ada. Tapi Sampurna juga punya merek-merek lokal. Di Medan dia punya apa, di sini punya apa. Tiap daerah dia punya. Ya, seperti Galan, seperti 35, seperti Ardat. Itu adanya cuma di daerah-daerah tertentu, umpamanya di eh, Sumatera Utara. Nanti di Jawa Timur ada lagi namanya. Indonesia Timur ada lagi dia punya namanya. Ya. Jadi mereka melakukan pendekatannya adalah kita mau segmentasinya secara nasional atau kita melakukan segmentasinya secara lokal aja. Ya. Berikutnya yang kita sasar itu ada yang bentuknya adalah ya produknya itu massal, oke. Adanya model A, B, C. Nah, tapi semua udah ada. Contoh mobil. Mobil umpamanya Mitsubishi Expander. Dia udah menyediakan. Oke, yang duitnya pas-pasan, serinya GLS. Setelah itu naik lagi serinya GLX. Setelah itu Exit. Naik lagi Sport. Naik lagi Expander Ultimate. Ternyata masih ada lagi yang butuh di atasnya. Maka mereka bikin Expander Cross. Oke. Nah, pendekatan itu barangnya udah ada semua. Tinggal tambahin dikit-dikit. Ada yang lebih menarik lagi. Itu dilakukan oleh, seingat saya adalah Hyundai. Hyundai. Hyundai dia bikin. Oke, basicnya itu adalah mobilnya ini. Sekarang kamu butuh apa? Kamu butuh tambahan pelek racing, pakai sunroof, pakai apa namanya, jok kulit. Nah, ini nambahnya segini. Kamu mau apa? Pakai captain seat, nambahnya segini. Kamu mau apa? Head unitnya 9 inci, tambah sekian. Nah, itu adalah customize. Ya. Nah, yang paling seru customize itu adalah Rolls Royce. Dia bisa
di jok Anda itu disulam inisial Anda. Bisa itu sama Rolls Royce. Ya. Kemudian pada waktu engine-nya di start, di displaynya itu menunjukkan selamat datang Pak Irfan. Bisa. Itu namanya terkostumisasi. Atau Indonesia itu punya satu yang Anda mungkin nggak tahu. Produsen pisau genggam paling bagus di dunia. Itu adanya di Bandung. Oh, nggak bisa. Nama produsennya Teddy Karjan. Dia bikin pisau ukuran-ukuran kecil. Itu edisi terbatas dan berdasarkan pesanan. Pisau kecil, ya yang biasanya kalau kita beli di pasar itu 50.000. Teddy Karjan itu paling goblok. Itu harganya 500.000. Pisau kecil. Ya. Agak membesar, wah udah jutaan harganya. Tapi dikerjakannya sangat customized. Teddy Karjan, kalau dia, Teddy Kardin, sorry. Karjan itu nama sate kambing yang enak di Bandung. Teddy Kardin, itu kalau bikin satu eh, seri produk, itu cuma 5, 10. Habis itu dia nggak bikin lagi model itu. Sehingga produksinya menjadi kolektor item. Jam tangan juga ada beberapa yang begitu. Chopard atau Patek Philippe, Raymond Weil itu seringkali bikin edisi terbatas. Itu menjadi salah satu bentuk dari kostumisasi. Oke, nah apa aja yang menjadi variabel dari segmentasi? Satu, wilayah. Hmm. Kita ngomong mana? Jawa, Bali, Sumatera Utara, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, seluruh Kalimantan, Papua Tengah. Nah, itu adalah wilayah. Atau kita juga bisa bikin berdasarkan kepadatan. Kita cari daerah-daerah yang tingkat kepadatannya tinggi. Contoh, kalau Anda mau bikin apartemen, Anda harus cari yang daerah kepadatannya tinggi. Kalau orangnya sedikit, Anda mau jual apartemen kemana? Calon pembeli Anda sedikit. Ya, demikian juga yang lainnya. Kemudian Anda juga bisa bilang geografis itu ada kita menyasar daerah tropis. Itu akan berbeda pendekatannya dengan kalau Anda menyasar daerah yang 4 musim. Kok bisa? Kalau di 4 musim itu Anda bisa jualan baju-baju untuk musim dingin yang tidak bisa dijual di daerah tropis. Mau bajunya tebel-tebel. Di tropis itu mau dipakai di mana? Ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat variabel segmentasi adalah demografis. Apa itu? Kelompok usia. Kita mau ngomong untuk remaja umur 12 sampai umur 13 sampai 17. Ya, bisa begitu. Oke. Ukuran keluarga. Kita bisa bilang ini untuk keluarga kecil, keluarga yang baru, keluarga yang masih punya anak atau menantikan anak pertama, ya. Atau punya anak di usia balita, kayak gitu. Kemudian siklus keluarga, mana yang saya maksud itu tadi siklus keluarga itu tadi adalah baru nikah, sudah cukup mapan, atau baru membangun karir, mapan, terus kemudian yang keluarga yang punya cucu. Loh kok lucu ya? Ingat, kalau dia ngomong punya cucu, kakek sama cucu itu punya aliansi yang aneh. Kakek itu lebih sayang ke cucunya dibandingkan ke anaknya. Nanti ada lihat kemana-mana. Sehingga kakek itu akan cenderung
belanja lebih banyak untuk kebutuhan cucunya dibanding orang tuanya sendiri. Ya, nah setelah itu kita bisa ngomong tentang kelamin. Kok kelamin penting? Iya, Anda harus definisikan. Contoh kelamin penting. Anda kan harus memastikan memenuhi kebutuhan. Kalau Anda jualannya itu pembalut wanita. Pembalut wanita itu ngomongnya ya ini untuk urusan kelamin perempuan. Sehingga pembalut wanita kan warnanya juga warna-warna tanda petik warna perempuan. Pernah ketemu ada pembalut wanita warnanya loreng kayak tentara? Enggak ada. Kayak gitu. Jadi karena ini untuk kemudian penghasilan. Artinya apa? Oh ini untuk yang penghasilan di bawah UMP. Nah ini sekian. Itu segmen sendiri. Ada yang crazy rich. Itu segmen sendiri. Pekerjaan. Apa itu? Apakah dia karyawan tetap? Ataukah dia pengusaha? Ataukah dia buruh? Atau dia petani? Itu bisa menjadi segmen-segmen sendiri ya. Termasuk juga pendidikan untuk orang di bawah umur, pendidikan dasar sampai ke pendidikan atas. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sorry, gue lagi ngesum bentar ya. Nah, setelah itu kadang-kadang ada segmen-segmen yang untuk orang yang berpendidikan tinggi. Upamanya, Anda jual alat lab. Itu tentu saja tidak untuk anak SD. Anda mau jual alat lab tentu saja hanya untuk urusan perguruan tinggi. Ya. Anda jualan Lego. Itu nanti ada segmennya. Apakah Lego yang untuk di bawah 3 tahun, baloknya gede-gede, atau yang untuk di atas SMA. Upamanya Lego teknik. Ada motornya, ada katrolnya, ada pengisiannya, ada programming untuk itu apa namanya, untuk gerakannya, ya PLC istilahnya, programmable logic control. Ada juga yang untuk agama, ya. Apa segmentasi yang untuk agama yang paling kelihatan? Jasa haji umroh. Ya udah spesifik. Nggak mungkin agama lain. Itu contoh dari segmentasi demografi agama. Ras. Ras, contohnya. Untuk orang Jawa. Loh apa itu? Loh, bisa menyewakan baju Jawa. Makanan Jawa. Ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari demokrasi. Generasi. Nah, tolong Anda lihat apa yang disebut sebagai generasi baby boomers, mana generasi Y, mana milenial, mana generasi Z. Nah, tiap generasi tadi itu bisa jadi segmen sendiri. Ya. Kemudian kebangsaan, itu juga jadi segmen. Untuk orang Indonesia bisa beda, untuk Singapura bisa beda, dan sebagainya. Bisa juga kelas sosial. Kelas sosial sebelumnya kita sudah bahas apa itu kelas sosial. Kalau mau lebih detail silakan Anda lihat materi yang sudah pernah bukan materi sudah pernah saja. Di e-learning ini ada juga saya kasih materi baca yang menjelaskan secara lebih detail tentang hal tersebut. Oke. Variabel berikutnya adalah psikografis. Apa aja itu? Mulai dari bagaimana gaya hidupnya, kepribadiannya, bagaimana perilakunya, terus kemudian responnya terhadap suatu kejadian.
bagaimana mereka mengambil manfaat, bagaimana status atau tingkat sosial dari penggunanya, apa tahap kesiapan dia untuk membeli, bagaimana loyalitasnya, bagaimana respon dia terhadap produk. Itu adalah segmentasi psikografi. Oke, False itu webnya ada, Anda bisa lihat lebih detailnya. Itu ngomongnya adalah segmentasi itu grupnya ada 2 grup utama. Dengan sumber daya besar, dengan sumber daya lebih kecil. Kasarnya dengan daya beli lebih besar dan daya beli lebih rendah. Apa aja itu? Mari kita lihat. Ini adalah yang punya kemampuan untuk belanja lebih. Satu adalah para innovators. Innovators itu adalah apa? Dia yang menjadi semacam orang-orang yang trendsetter. Orangnya itu biasanya papan, sukses, berpikirannya itu jauh ke depan, sangat melek IT, terus kemudian orang sifatnya aktif, dan mempunyai kedudukan yang relatif berkuasa, sehingga dia punya harga diri yang tinggi. Dia punya seleranya, biasanya seleranya itu memang berkelas. Berkelas itu bukan cuma bagus, tapi juga kualitasnya yang utama. Biasanya ini barang-barang mewah. Yang kedua adalah para pemikir, thinkers. Mereka orangnya memang sudah matang, puas, dan mereka cenderung lebih idealis. Mereka juga cenderung memperhatikan ketertiban, perkembangan pengetahuan, dan mereka cenderung lebih bertanggung jawab secara sosial. Nah, orang-orang ini, jangan lupa ngopi ya, sorry. Orang-orang ini, dia yang dicari adalah barang-barang yang daya tahannya tinggi, durability, mempunyai kegunaan yang spesifik, bagus, fungsionalitas, dan mempunyai nilai lebih dalam setiap produk yang mereka pilih. Berikutnya adalah kelompok dari achievers, orang-orang yang berhasil. Mereka itu tujuannya pada karir dan keluarga. Biasanya juga tetap menyukai produk yang mahal. Terus apa? Dia demonstrasikan ke teman-teman. Kenapa? Untuk menunjukkan dia berhasil. Yang keempat adalah orang yang suka coba-coba, experiencer. Biasanya adalah dia nyari model-model baru, dia nyari keberagaman, dia nyari apa yang senang. Dia relatif senang mengikuti tren. Wah, ini orang ini belanjanya serius nih untuk pakaian, hiburan, rekreasi apa. Wah, itu dia paling banyak. Ya, biasanya masih muda dan kayak orang senang jalan-jalan. Nah, itu adalah bagian dari experiencer. Nah, yang kelompok kedua itu adalah yang belinya agak di bawah. Siapa? Orang yang percaya, believers. Dia sifatnya tradisional, konservatif, ya, mikirnya yang enteng-enteng, yang jelas-jelas ya. Dia lebih cenderung setia pada merek lama yang sering mereka pakai atau merek yang sudah terkenal. Ada juga yang namanya strivers. Itu dia masih suka trendy, kelihatan trendy dan ingin gaya-gaya, tapi duitnya cepat. Maka dia akan cari produk-produk yang mirip dengan produk-produk yang dipakai orang-orang kaya yang sebenarnya. Nah, biasanya ini sukanya pakai produk-produk merek tembakan atau merek yang meniru, produk yang meniru produk aslinya. Ya. Kemudian ada makers, mereka itu lebih praktis, mandiri, bekerja dengan tangan sendiri. Artinya dia tidak mau pekerjakan banyak orang, tapi dia melakukannya itu sendiri. Maka dia akan cari apa? Produk yang lokal,
bukan import, yang praktis dan fungsional. Yang terakhir adalah survivors. Survivors ini adalah orang-orang yang sudah levelnya sudah tinggal bertahan aja. Biasanya sudah tua, pasif, dan nggak begitu suka dengan perubahan. Dia cuma mau beli sama merek favorit yang mereka udah kenal untuk pakai sebelumnya. Nggak bisa pindah lagi. Untuk itu, kembali lagi untuk dasar segmentasinya, untuk Anda menentukan dasar segmentasi ini tadi, Anda mesti memenuhi beberapa pertanyaan. Kalau Anda ngomong demografi, maka industri mana yang Anda akan layani? Berapa ukuran perusahaan yang akan Anda layani? Wilayah mana yang Anda akan layani? Kalau operational, teknologi apa yang harus jadi fokus kita? Kita harus melayani pengguna yang seperti apa? Pengguna berat, menengah, ringan, atau yang belum pengguna sama sekali. Yang pengguna berat itu harusnya terus-menerus menggunakan secara intens. Kemudian kita mau melayani apa? Pelanggan yang cuman sedikit atau pelanggan yang melakukan pembelian banyak. Ya, setelah itu apa lagi? Kita mesti lihat bagaimana pendekatan kita terhadap pembelian. Kalau kita ngomong ke segmen bisnis organisasional, kita harus lihat kita mau cari organisasi yang pembeliannya sentralisir atau desentralisir. Pembeliannya harus di kantor pusat atau bisa di kantor cabang. Kita juga harus lihat perusahaan yang akan kita layani itu orientasinya apa? Apakah di engineering, umpamanya dia perusahaan perusahaan konstruksi, nah, itu engineering. Pabrik itu engineering. Atau finansial, umpamanya apa? Perusahaan asuransi, bank, penjaminan, hal-hal lain yang industrinya adalah finansial. Atau industri-industri yang lain. Kita juga harus melihat apakah kita jualannya pada perusahaan yang kita sudah kenal dengan baik, punya hubungan baik. Atau kita akan jualan ke, saya mau ngejar pasar Pertamina. Belum tahu kita, tapi saya ingin masuk Pertamina. Itu nanti juga akan berbeda dalam strategi segmentasi. Kita juga mau tanya, perusahaan tersebut maunya apa yang akan kita sasar? Apakah dia mau beli, dia mau sewa, leasing, atau dia kontrak jasa, atau dia beli secara sistem. Kemarin kita bilang ya one stop solution ya, beli sistem, atau dia lelang tertutup, lelang terbuka, kita mesti tahu. Ya. Terus kemudian kita juga lihat apakah kita cari yang pekerja pembeliannya seperti apa. Oke? Secara situasional kita mesti lihat kita mau jualan untuk perusahaan yang perencanaannya bagus, belinya jauh di depan, atau kita jualan pada perusahaan yang suka kebutuhannya mendadak. Mesti cepat, mendadak. Repot memang. Ingat ya, kalau orang mendadak, mesti cepat. Itu kuncinya apa? Kepepet. Orang kepepet itu relatif bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dibandingkan orang yang perencanaannya lebih matang. Ya. Dia nggak punya kesempatan untuk berpikir jernih, nyari supplier yang beragam. Dia cuma pokoknya ini harus ada dalam 4 hari. Nah, udah itu biasanya berani bayar tinggi. Kita juga lihat secara teknologi ya. Ini ada aplikasi tertentu atau bisa aplikasi yang ini terutama urusannya dengan sistem informasi. Kita juga mesti lihat kita mau fokus pada pesanan besar, sekali besar gitu, atau kecil tapi kontinu. Ya. Kita juga mesti lihat karakter dari pribadi pembeli.
Apakah kita mau jual sama orang-orang yang cocok dengan kita, nilai-nilainya sama atau enggak? Kita jualan pada siapa? Mereka yang mengambil risiko atau menghindari risiko. Apakah mereka loyal atau enggak? Ingat ya, kalau yang loyal itu relatif lebih mudah, sambil jaga loyalitas, jaga hubungannya. Kalau yang enggak loyal, lebih keras lagi. Kenapa? Dia akan mudah pindah ke toko sebelah. Oke? Jadi, untuk melihat segmentasi Anda itu sudah efektif atau enggak, Anda mesti punya kriterianya. Apa itu? Pertama, segmen tersebut bisa diukur enggak? Apa aja? Perkiraan jumlahnya. Daya belinya seperti apa? Kemudian profil dari segmen tersebut bisa diukur. Kalau itu nggak bisa diukur, berarti belum efektif Anda melakukan segmentasi. Yang kedua, segmen yang Anda akan tuju tadi dengan jumlah populasinya, daya belinya, profilnya, itu cukup besar dan menguntungkan nggak untuk Anda layani? Bisa diakses, ya, artinya bisa dijangkau untuk dilayani. Bisa dibedakan nggak? Atau dipisahkan untuk mereka melakukan bauran pemasaran. Kemudian bisa nggak kita melakukan satu action tindakan? Apa itu? Dengan program-program efektif untuk apa? Untuk menarik dan melayani tiap segmen-segmen tersebut. Itu kalau Anda belum bisa memenuhi, maka Anda belum efektif. Anda harus melakukan redefinisi lagi terhadap segmen Anda, targeting Anda, dan positioning Anda. Ya. Maka pola-pola pembelian sasaran pasar itu Anda bisa macam-macam. Anda berkonsentrasi pada segmen tunggal, cuma segmen itu aja yang Anda layani, atau Anda melakukan spesialisasi yang selektif, segmen mana saja. Yang sisi lain adalah produk Anda spesialisasi, cuma untuk produk ini saja, atau pasar Anda spesialisasi, atau Anda mencakup seluruh pasar, baik non diferensiasi maupun diferensiasi. Ini sebenarnya menarik untuk dijelaskan, tapi kalau saya lihat lagi akan menjadi lebih jelas kalau Anda baca. Nah, kita bikin kombinasi. Yang nama e-learning itu kombinasi, jangan cuma dengerin aja. Anda juga harus tetap membaca. Nah, saya sarankan untuk pola pemilihan pasar sasarannya, Anda harus baca. Masa nggak bisa baca itu? Masa saya yang baca itu? Gimana? Oke. Ya, moga-moga bisa. Anda di sini ada masalah? Ya, itu. Tadi saya sudah ngomong segmen pasar, konsentrasi segmen tunggal itu eh, cuman di segmen tersebut, satu segmen. Sehingga mereka punya kemampuan membangun skala ekonomis. Baik, karena cuma di satu segmen. Produksinya, distribusi, promosinya, satu segmen. Cuman ada resikonya apa itu? Kalau segmennya ada gangguan. Maka ya ibaratnya dia naruh telur di satu keranjang. Kalau keranjangnya goyang, telurnya pecah. Yang kedua adalah selektif. Artinya dia punya lebih dari satu segmen, tapi kurang lebih ada kaitannya. Dia naruh telurnya di lebih dari satu keranjang. Berikutnya adalah spesialisasi produk. Ini terpaksa saya jelaskan sedikit. Itu dijual ke beberapa segmen, ya. Tapi apa namanya, yang dijual cuma produknya aja. Bukan kalau yang spesialisasi selektif itu adalah segmennya terbatas,
yang dijual itu menyesuaikan dengan segmen-segmen terbatas tersebut. Nah, kalau spesialisasi produk, produknya itu khas, tapi dijual di beberapa segmen. Oke? Ada yang spesialisasi pasar, dia cuma untuk pelanggan tertentu, reputasinya kuat. Kasarnya dia cuma ke perusahaan tertentu. Jadi lebih kecil lagi dari segmen. Umpamanya gini, dia spesialis suppliernya Pertamina, dia spesialis suppliernya Bank Mandiri. Bank Mandiri aja. Kalau Pertamina kan oil and gas. Enggak, segmen oil and gas dia potong lebih kecil lagi, pasarnya spesialisasinya apa? Pertamina. Atau mau keseluruhan pasar, all in. Nah, kalau yang tidak terdiferensiasi, artinya pokoknya semuanya cuma satu penawaran. Nah, zaman dulu, contohnya Coca-Cola. Nah, itu untuk semua, tua, muda, besar, kecil. Dulu. Tapi kemudian mereka sadar, Coca-Colanya buat semua orang, tapi dia bikin segmen-segmen kecil. Coca-Cola klasik buat anak-anak muda, Coca-Cola diet buat orang tua, terus ada lagi Coca-Cola Zero, terus kemudian ada Sprite apa segala macam. Nah, itu adalah mereka melakukan pemasaran luas, tapi masih menggunakan diferensiasi. Oke, maka nanti Anda harus selalu melakukan perencanaan bagaimana melakukan serangan atau attack on that segment. Bagaimana Anda memasuki segmen tersebut, itu harus punya perencanaan. Bagaimana Anda setiap saat harus melakukan pengkinian, pengupdatean, pemutakhiran skema dari segmentasi Anda lakukan. Dan Anda juga harus tetap berpegang pada etika. Jangan sekedar untuk duit saja. Artinya, jangan mengeksploitir pasar-pasar yang rentan kayak anak-anak atau penduduk miskin. Itu jangan dieksploitir. Atau produk-produk yang berbahaya untuk mereka, jangan. Ingat ya, segmennya ada, tapi etika tetap dipertahankan. Oke? Sampai sini nggak ada pertanyaan? Nah, maka saya cuma nanya pertanyaan ini. Apa sih strateginya? Segmentasi dari Pepsi Cola? Tadi udah ngomong fals ya. Menurut Anda, Citayam Fashion Week itu masuk profil yang mana? Jelaskan secara singkat. Ingat, bisa jadi ini saya ambil sebagai soal di UTM. Oke, sampai di sini. Moga-moga Anda mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik. Jangan lupa baca bukunya. Saya doakan Anda selalu sehat, lancar, sukses, dan mencapai keinginan Anda dalam kebermanfaatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.